Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik saja. Kita masih dalam pembahasan di mata pelajaran Al-Quran Hadis, melanjutkan yang kemarin tentang surat Al-Adiyat, yaitu kandungan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Surat ini menjelaskan tentang sumpah Allah yang menyangkut serangan tiba-tiba yang menggunakan kuda-kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, kemudian menjatuhkan api dengan pukulan kuku kakinya. Serangan ini dengan tiba-tiba apabila terjadi pada pagi hari, pagi sekali saat lawan sedang tidur nyenyak, dan demikian gencar sehingga menerbangkan debu-debu, dan para penyerang menyerbu ke tengah kelompok musuh yang merasa dirinya kuat. Mengapa Allah bersumpah demikian? Karena Allah untuk meyakinkan kepada manusia yang akan menerima kerugian besar. Kerugian itu pasti akan dialami oleh setiap manusia apabila dalam hidupnya selalu ingkar dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Pada ayat 6 menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada sesuatu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kepada manusia yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia itu tidak pernah bersyukur. Maka dalam surat Al-Adiyat ini Allah menjelaskan hal tersebut. Orang yang tidak pernah bersyukur atas apa yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sering juga disebut dengan kufur. Kufur merupakan akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatannya mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut bahasa, kufur berarti menutup. Kufur berarti menutup, tidak percaya, ingkar, dan tidak mau berterima kasih. Itu namanya kufur. Sedangkan menurut istilah adalah sikap mengingkari atau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Kufur adalah kata sifat dari kafir. Kafir adalah orang yang orangnya, sedangkan kufur adalah perilaku orang tersebut. Itulah kufur. Maka kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam surat yang lain Allah menjelaskan, la in sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa saja yang bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat yang lebih banyak, dan siapa saja yang tidak bersyukur, Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu, janganlah melihat orang-orang yang di atasmu. Hal itu akan lebih baik bagimu agar kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Orang kufur itu pasti ada sebabnya. Marilah kita ulas. Yang pertama, orang menjadi kufur apabila kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia miliki tidak dikembangkan. Nah, makanya yuk kita senantiasa mengembangkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari hati atau dari pengalaman kita membaca. Terutama kita sering membaca Al-Quran biar kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambah bagus. Kemudian yang menyebabkan kufur yang kedua, yaitu tidak mau mengikuti kebenaran karena sesuatu hal. Nah, ini berarti kebenaran hanya menurut dia sendiri, tidak mau diikuti yang kebenaran dari orang lain, dari Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga,
selalu ragu-ragu dalam berpikir, itu orang yang menyebabkan kufur. Kalau kita berpikir, yuk kita berpikir yang mantap, yang tidak usah ragu-ragu, optimis, agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, mengapa orang menjadi kufur? Karena pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan kita itu juga bisa mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang menyebabkan seorang menjadi kufur. Kemudian adapun akibat buruk dari orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya apa? Tadi yang di Al-Qur'an dijelaskan adab yang pedih. Yang pertama di sini adalah mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat nanti azab yang pedih dan menyakitkan akan menimpanya. Itu yang pertama. Maka kita semuanya harus bersyukur agar tidak mendapat azab dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau bersyukur akan menjadi sombong, takabur, dan senantiasa suka menzalimi orang lain, sehingga tidak disukai orang lain dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, akibat buruk dari orang-orang yang tidak mau bersyukur, yaitu orang yang tidak mau bersyukur akan menjadi tamak, sehingga mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan kezaliman, menzalimi orang lain. Kemudian akibat buruknya yang keempat, yaitu orang yang tidak bersyukur selalu berkeluh kesah dan menyalahkan orang lain bila tertimpa musibah karena tidak ridho akan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya tidak tenang karena adanya hawa nafsu yang menyesatkan di dalam dirinya. Nah, itulah akibat buruk bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Demikian keterangan kandungan surat Al-Adiyat ayat 1-11. Dan marilah anak-anak kita, karena kita sudah tahu, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.